Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Joroti Niam, NIM T20194043, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah dari Filsafat Umum yang judul materinya adalah Perkembangan Pemikiran dan Corak Filsafat Era Modern, terutama di Inggris, Jerman, dan Perancis. Langsung saja penjelasannya. Filsafat Inggris. Banyak sekali aliran-aliran filsafat yang berkembang di Inggris yang juga mempengaruhi kepercayaan yang berbeda. Aliran Daisme, yaitu salah satu aliran yang dipercayai di Inggris. Aliran Daisme ini sifatnya konstruktif kepada agama, wahyu, dan kesaksiannya pada buku Alkitab, yang ditujukan untuk mengkritik akal dalam perluasan agama oleh pengetahuan alamiah bebas dari semua yang diajarkan gereja. Menurut pandangannya, aliran ini sangat dipercayai sebagai respon dari keadaan yang lebih menafikan kemampuan dari rasio dan verifikasi empiris. George Berkeley adalah tokoh filsafat yang terkenal dalam kajian metafisika dan ia juga pengikut aliran Deisme. Ia membuat teori dan juga dikenal karena teorinya tersebut yang disebut idealisme atau immaterialisme, karena ia membantah adanya dunia yang di luar kesadaran manusia. Skeptisme adalah aliran yang juga dikenal di Inggris. Aliran ini dibuat oleh David Hume. Filsafat Hume dianggap tidak masuk akal oleh beberapa tokoh. Pendapat Hume ini mengenai manusia itu dalam hidupnya tidak memiliki bawaan pengetahuan. Dalam pikiran Hume tidak mempercayai adanya pengalaman, pemikiran, kesadaran kecuali kebiasaan. Selanjutnya, John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang lahir di Warrington, Inggris pada 29 Agustus 1632 dan meninggal di Essex, Inggris pada 29 Agustus 1632. Ia menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya, Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan. Selain itu, Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes. Karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi salah satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu, kemudian Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen. Eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan Locke tidak hanya berhubungan dengan filsafat, tetapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis. Karya-karya Locke yang terpenting adalah esai tentang pemahaman manusia, tulisan-tulisan tentang toleransi, dan 2 tulisan tentang pemerintahan. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis, yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio, manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Filsafat Jerman.
Filsafat Jerman dikenal memiliki tradisi filsafat yang kritis. Perhatikan saja misalnya pemikiran para filsuf Jerman seperti Kant, Hegel, atau juga Marx. Filsafat Kant misalnya disebut sebagai filsafat kritis lantaran pemikirannya mengkritik pandangan empiris dan rasionalisme. Empiris dan rasionalisme adalah dua aliran yang saling bertentangan. Empirisme meyakini bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman, sementara rasionalisme meyakini sebaliknya, bahwa rasiolah yang merupakan sumber pengetahuan. Pertentangan antara kedua aliran ini mencuat terutama pada masa Renaissance dan pencerahan bagi Kant. Kedua aliran itu saling berat sebelah. Kant yang pemikirannya banyak memberikan pengaruh bagi filsafat barat, setelahnya lantas mencoba mengatasi pertentangan di antara kedua aliran tersebut. Adapun untuk mengatasi pertentangan di antara kedua aliran itu, titik tolak analisis kritis Kant adalah analisis terhadap kegiatan akal budi. Melalui analisis terhadap kegiatan akal budi, Kant mencoba memahami kemampuan serta batas-batas rasio. Dari hasil penyelidikannya itu, menurut filsuf yang terkenal disiplin dan tepat waktu ini, kita tidak dapat mengetahui sesuatu di luar fenomena. Yang dapat kita ketahui atau kita jangkau hanyalah fenomenanya. Dengan kata lain, Kant menerima bahwa sumber ilmu pengetahuan hanyalah bersumber dari fenomena dan tidak mungkin melewati batas-batas itu. Adapun yang metafisik atau noumena seperti ide teologis atau ide tentang Tuhan, ide psikologis, ide tentang jiwa, dan ide kosmologis, ide tentang dunia, katakan mustahil diketahui. Selain Kant, tradisi filsafat kritis Jerman juga dapat dilihat pada pemikiran Hegel. Filsafatnya disebut kritis sebab Hegel tidak menerima begitu saja analisis pemikiran pendahulunya, yakni Kant. Pemikiran Hegel bergerak lebih jauh daripada pemikiran Kant. Filsuf Jerman yang terkenal lewat karyanya Phenomenology of Spirit ini mencoba menghapus anatomi dan dualisme antara fenomena dengan noumena dari pendahulunya dengan jalan refleksi diri kritis. Lewat proses pemikiran rasional yang mengkaitkan kategori rasio ini dengan konteks historis, dengan cara ini dimensi transendental ditinggalkan melalui reintegrasi dialektis dengan kondisi fenomena zamannya, sehingga cara ini membuka kemungkinan bagi rasio untuk secara kritis mencermati penataan rasionalisnya atas dunia. Dengan demikian, Hegel memandang atau pengetahuan objektif sebagai hasil perpaduan refleksi diri atau rasio dengan dunia atau realitas. Adapun pemikiran Hegel juga dikenal sebagai puncak pemikiran idealisme Jerman. Hegel berpendapat bahwa realitas adalah sebagai proses perwujudan dari roh absolut atau akal budi. Dalam kerangka idealisme Hegel ini, problem sosial politik seperti ketidakadilan atau penderitaan merupakan proses perealisasian diri dari akal budi atau roh absolut. Bila kita mampu memahami tujuan di balik sejarah, maka dalam pandangan Hegel, kita dapat berdamai dengan berbagai peristiwa sejarah itu. Sementara itu, tradisi atau kecenderungan filsafat kritis dari filsuf Jerman lainnya dapat dilihat juga dari pemikiran Marx. Kendati menghormati Hegel sebagai gurunya, Marx tidak serta-merta kemudian menerima pemikiran gurunya tersebut. Marx mencoba menemukan pemikirannya sendiri, kendati pengaruh Hegel juga terasa kental di dalam pemikirannya. Marx misalnya menolak afirmasi Hegel perihal ketidakadilan dan penderitaan.
Bagi Marx, filsafat atau pemikiran tidak boleh menjadi dasar pembenaran ketidakadilan dan ketidakberesan situasi atau realitas sosial politik. Justru sebaliknya, menurut Marx, kita mesti mengubah kondisi ketidakadilan dan ketidakberesan tersebut. Marx juga memberikan tafsiran materialistis atas idealisme Hegel. Perkembangan universal jiwa absolut Hegel oleh Marx dielaborasi menjadi perkembangan sejarah produksi atau kondisi material dan eksistensi, di mana dalam analisisnya tersebut Marx melihat bahwa manusia di bawah kapitalisme telah mengalami alienasi dan keterasingan. Dengan demikian, tradisi kritis pada Marx ini tak sekedar kritis terhadap pemikiran para pendahulunya, namun juga kritis terhadap realitas sosial budaya politik. Tradisi kritis filsafat Jerman ini juga berlanjut pada para filsuf yang bernaung di bawah teori kritis. Teori kritis misalnya amat kritis terhadap pandangan positivisme. Apabila positivisme memandang bahwa ilmu itu bersifat netral dan ahistoris, teori kritis sebaliknya memandang ilmu pengetahuan itu tidaklah bebas nilai atau memiliki kepentingan dan historis berdasarkan situasi masyarakat yang konkret. Di samping kritis terhadap pandangan positivisme, teori kritis pun bersikap kritis baik terhadap pandangan yang lahir dari pandangan mereka sendiri maupun dari pandangan para filsuf Jerman sebelumnya. Ini dilakukan karena teori kritis amat menyadari bahwa sebuah teori sangat mungkin jatuh menjadi ideologi, seperti yang dialami oleh pemikiran Marx yang kemudian menjadi ideologi. Selain itu, sikap kritis teori kritis ini dapat dilihat dari pandangan teori kritis yang memiliki semangat emansipatoris. Dengan semangat ini, teori kritis sangat kritis terhadap kondisi sosial yang menindas sekaligus berupaya untuk melakukan perubahan terhadap struktur atau situasi sosial yang menindas tersebut. Bila diperhatikan dari paparan singkat di bagian ini, dapatlah dipahami mengapa kemudian dalam mempelajari filsafat Jerman, tak terkecuali teori kritis, ciri kritis ini acap ditemukan dari sejumlah pemikiran filsuf Jerman. Hanya pemaknaan dan implementasi dari sikap kritis tersebut saja yang barangkali berbeda-beda dari tiap zaman dan tokohnya. Filsafat Prancis. Henri Bergson, filsuf Prancis yang sempat menempuh pendidikan di École Normale Supérieure, inti pemikiran Bergson adalah menolak pandangan determinisme. Determinisme adalah pandangan yang menganggap manusia ditentukan oleh faktor-faktor tertentu. Henri Bergson merupakan salah satu murid dari Émile Durkheim. Pemikiran lainnya adalah Henri Bergson menganggap manusia terdiri atas dua bagian, yaitu roh dan tubuh. Kedua hal ini tidak bisa disatukan, akan tetapi merupakan dua hal yang saling timbal balik. Maurice Blondel, filsuf yang menempuh pendidikan di École Normale Supérieure dan merupakan salah satu filsuf yang memadukan antara filsafat dengan agama. Menurut filsuf ini, filsafat tidak bisa dipisahkan dari agama, karena filsafat yang bersumber dari rasio juga berasal dari agama. Pandangan Blondel yang mencampurkan antara filsafat dengan agama ini mendapatkan banyak kritik, baik itu dari kalangan filsuf maupun dari kalangan agamawan. Blondel sangat terkesan dengan agama Kristen, bahkan filsafatnya dianggap sangat membantu bagi kaum apologetik. Pierre Teilhard de Chardin, filsuf yang juga tergabung dengan Ordo Jesuit. Tokoh ini sebenarnya bukanlah filsuf, melainkan tokoh yang ahli pada bidang paleontologi atau ilmu pengetahuan tentang fosil.
dan geologi atau ilmu pengetahuan tentang kerak bumi. Meskipun bukan seorang filsuf, tokoh ini sangat diperhatikan dengan ilmu pengetahuan modern yang seolah-olah menyingkirkan agama dari kaidahnya. Berangkat dari hal ini, tokoh ini dianggap sebagai salah satu filsuf Prancis yang cukup berpengaruh. Menurut Teilhard, filsafat dan agama tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi koin. Teilhard mengambil contoh pandangan kaum evolusionis yang menganggap bahwa manusia berasal dari kera yang berproses menjadi manusia seperti saat ini melalui proses evolusi tanpa campur tangan Tuhan. Menurut Teilhard, pandangan ini salah karena dalam proses evolusi Tuhan ikut campur di dalamnya, khususnya mengenai waktu yang terjadi dalam proses evolusi. Neotomisme, aliran filsafat yang diopsi dari pemikiran Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas adalah filsuf abad pertengahan. Pemikiran Aquinas diilhami perpaduan teologi dan ajaran Aristoteles. Bahkan banyak yang menganggap Aquinas adalah orang yang mengkristenkan Aristoteles. Gabriel Marcel, filsuf kelahiran Paris ini terkenal dengan corak filsafatnya yang hampir mirip dengan aliran eksistensial. Aliran filsafat eksistensial adalah aliran filsafat yang berfokus bagaimana yang individu mengada. Pemikiran penting Gabriel Marcel adalah aku dan memiliki. Marcel juga menolak pemikiran filsafat positivisme yang sangat mengutamakan objektivitas. Dari sinilah pemikiran tentang aku bermula. Menurut Marcel, aku yang otentik harus benar-benar terlepas dari objektivitas, karena objektivitas telah mereduksi setiap individu yang memiliki kompleksitas dan keunikannya masing-masing. Sedangkan miliki menurut Marcel adalah menguasai dan menggunakan apa yang dimiliki. Dengan begitu, apa yang dimiliki aku harus selalu merupakan sebuah benda, karena dia dikuasai. Marcel juga membicarakan masalah cinta. Menurutnya cinta bukanlah memiliki atau kembali pada konsep milika, karena cinta tersebut berhubungan dengan individu. Cinta yang sejati adalah antara aku dan engkau yang disatukan menjadi kita. Sedangkan cinta yang didasarkan atas milik atau benda ialah antara aku dan dia. Engkau menurut Marcel berhubungan timbal balik antara individu, sedangkan ia menurut Marcel lebih ke arah fungsional yang lebih pantas ditujukan bukan untuk hubungan cinta antara individu. Marcel juga terkenal sebagai penulis drama. Hal ini karena ayah Marcel yang cinta terhadap seni drama, dan sejak kecil Marcel sering mengikuti ayahnya untuk menonton drama. Menurut Marcel, drama dan filsafat bukan hal yang berbeda. Kedua hal tersebut memiliki kesamaan, yaitu berusaha memahami kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang pemikiran dan corak filsafat modern terutama di Inggris, Jerman, dan Perancis ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.